Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran kontemporer Islam Indonesia. Dalam kelompok 8 ini kami beranggotakan 1. Vini Sriwijali dengan NIM 2116050098. Yang kedua Anggi Anissa Firman dengan NIM 2116050102. Dan Divo Joni Arya Perdana dengan NIM 2116050087. Materi pertama, pemikiran kontemporer Islam Indonesia. Munculnya fenomena paham keislaman yang amat beragam tentunya memiliki latar belakang kemunculannya, batasan dan ciri-ciri masing-masing gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragam. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia semakin berkembang dengan lahirnya beberapa tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nur Khalid Majid, Fazlur Rahman, Muslim Hasan Hanafi, Adonis, Mahmud Muhammad Taha, Nas Hamid Abu Azaid, Muhammad Syahrur dengan berbagai pemikiran berbeda-beda. Ada dua organisasi yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran kontemporer Islam di Indonesia, yaitu 1. Muhammadiyah. Muhammadiyah bertujuan untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata nasional dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak dalam butir 6 mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal, usaha, dan perjuangan dengan keterlibatan organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Lanjut ke organisasi kedua, yaitunya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya membelagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang mengkehendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni, sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jamiah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Nahdlatul Ulama tetap berkomitmen memperjuangkan syariat Islam dengan mengedepankan perjuangan
kultural di masyarakat. Namun NU tidak bertujuan melakukan islamisasi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.